Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Delia Puspitasari dari kelas 11 PPLG 1. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Pemodelan Perangkat Lunak, Flowchart, Use Case, Activity Diagram, DVD level 0 sampai 1, dan kelas diagram pada studi kasus toko online dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemahaman mendalam mengenai konsep dasar pemodelan perangkat lunak yang sangat penting dalam proses pengembangan sistem informasi. Melalui makalah ini, penulis berharap pembaca dapat memahami fungsi, manfaat, serta cara kerja berbagai jenis diagram seperti flowchart, use case, diagram, activity diagram, data flow diagram, serta kelas diagram, khususnya pada penerapan dalam studi kasus toko online. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulis di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam pembelajaran pemodelan perangkat lunak. Dalam makalah ini meliputi daftar isi yaitu ada kata pengantar, daftar isi bab 1 pendahuluan yang isinya ada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan. Di bab 2 ada pembahasan yaitu yang pertama mengenai flowchart, kedua use case diagram, yang ketiga activity diagram, dan yang keempat data flow diagram, dan yang terakhir yaitu class diagram. Bab 3 yaitu penutup ada kesimpulan, selanjutnya daftar pustaka. Selanjutnya kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan tentang latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan besar dalam cara manusia melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam proses jual beli. Toko online menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi yang memudahkan konsumen berbelanja dan membantu penjual mengelola data barang, transaksi, dan pelanggan secara efisien. Agar sistem toko online dapat berjalan dengan baik, diperlukan perancangan yang terstruktur melalui pemodelan perangkat lunak. Pemodelan ini sangat penting menggambarkan proses, alur data, kebutuhan pengguna, serta struktur sistem sebelum aplikasi dibangun. Beberapa model yang digunakan antara lain flowchart, use case diagram, activity diagram, data flow diagram, dan class diagram. Dengan adanya pemodelan yang jelas, pengembangan sistem menjadi lebih mudah, terarah, dan dapat mengurangi kesalahan dalam proses pembuatan aplikasi. Oleh karena itu, makalah ini membahas berbagai jenis diagram pemodelan lunak dengan studi kasus toko online. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah apa yang dimaksud dengan flowchart, use case diagram, activity diagram, data flow diagram level 0 sampai 1, dan kelas diagram. 2. Bagaimana fungsi dan peran masing-masing diagram dalam pemodelan perangkat lunak. 3. Bagaimana penerapan diagram-diagram tersebut pada studi kasus toko online. Tujuannya untuk menjelaskan pengertian berbagai jenis diagram pemodelan perangkat lunak, untuk memahami fungsi dan kegunaan flowchart, use case diagram, activity diagram, data flow diagram, dan class diagram dalam perancangan sistem. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu flowchart. Pengertian, flowchart adalah sebuah diagram yang menggambarkan alur kerja atau proses yang terjadi dalam suatu sistem secara terstruktur. Flowchart menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir proses. Fungsinya, yang pertama, memperjelas alur proses. Kedua, memudahkan developer dalam perancangan logika. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan dalam proses. Yang keempat, dokumentasi sistem. Berikut simbol-simbolnya.
Decation menunjukkan percabangan proses berdasarkan kondisi tertentu. Input atau output menandakan proses memasukkan atau mengeluarkan data. Flow line menunjukkan arah alur proses. Prepartition menandakan proses instalasi. Kalian bisa perhatikan pada proyektor tentang komponen-komponennya. Selanjutnya yaitu use case diagram. Pengertian: use case diagram adalah diagram dalam UML yang menggambarkan hubungan antar aktor dengan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem. Diagram ini digunakan untuk memahami kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna. Dengan kata lain, use case diagram menunjukkan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan pengguna ketika berinteraksi dengan sistem. Fungsi use case diagram yaitu merincikan kebutuhan pengguna, memodelkan interaksi pengguna, memperlihatkan fungsionalitas sistem. Komponennya yaitu aktor, pengguna atau sistem eksternal, use case, fitur atau layanan yang disediakan sistem, association, hubungan antar aktor dan use case, include atau ekstensi, relasi khusus dalam proses, sistem, boundary, batasan sistem. Kalian bisa memperhatikan pada berikut contoh dari use case toko online. Yang ketiga, mengenai activity diagram. Activity diagram adalah diagram UML yang menggambarkan alur aktivitas atau proses dalam suatu sistem. Diagram ini digunakan untuk menjelaskan urutan aktivitas, percabangan keputusan, aktivitas paralel, hingga akhir proses. Activity diagram sangat cocok digunakan untuk memodelkan proses bisnis. Fungsinya mendeskripsikan alur proses secara detail, memvisualisasikan aktivitas paralel, membantu analisis proses bisnis, menjadi dasar workflow sistem. Komponennya berikut adalah komponen-komponen utama activity diagram beserta fungsinya. Initial, node atau titik mulai dilambangkan dengan lingkaran padat kecil. Ini menandakan titik awal dari suatu aktivitas atau alur proses. Activity atau action dilambangkan dengan persegi panjang dengan sudut membulat hingga mempersepsikan suatu langkah, tugas atau tindakan yang dilakukan dalam proses tersebut. Activity edge atau control flow dilambangkan dengan panah padat. Ini menunjukkan aliran transisi atau perpindahan kontrol dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Decision node atau keputusan dilambangkan dengan bentuk belah ketupat. Ini mempersepsikan titik dalam alur di mana suatu keputusan perlu dibuat yang mengarah pada jalur yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Merge node atau titik penggabungan dilambangkan dengan bentuk belah ketupat juga. Ini juga untuk menggabungkan kembali jalur-jalur yang sebelumnya dipisahkan oleh decision node menjadi satu alur tunggal. Fork node atau titik percabangan atau paralel dilambangkan dengan garis tebal horizontal atau vertikal. Ini membagi satu alur menjadi beberapa alur bersamaan yang dapat berjalan secara simultan. Activity ini adalah pengelompokan visual yang memisahkan aktivitas berdasarkan unit organisasi atau aktor yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Berikut contoh simbol-simbolnya. Dan inilah contoh studi kasus tentang toko online. Bisa kalian lihat? Yang keempat yaitu data flow diagram atau DFD. Pengertiannya, data flow diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem. DFD menunjukkan bagaimana data masuk, diproses, kemana dan data mengalir. Diagram ini sangat penting pada tahap analisis sistem karena memberikan gambaran jelas mengenai mekanisme
menggambarkan asal atau tujuan data di luar sistem. Simbol lingkaran menggambarkan entitas atau proses di mana aliran data masuk ditransformasikan ke aliran data keluar. Simbol aliran data menggambarkan aliran data. Simbol file menggambarkan tempat data disimpan. Contohnya seperti ini. Dan ini contoh di FD level 1 yang sedangkan yang tadi di FD level 0. Dan yang terakhir yaitu kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram UML yang menggambarkan struktur sistem berdasarkan kelas-kelas yang ada, yaitu atribut kelas, metode, serta hubungan antar kelas. Diagram ini digunakan dalam berorientasi objek atau OOP dan menjadi panduan utama saat membuka kode program. Fungsinya menjelaskan struktur data sistem, menentukan atribut dan metode, menunjukkan hubungan antar kelas, dan yang terakhir menjadi pedoman implementasi program. Bisa kalian perhatikan komponen-komponennya pada proyektor. Dan ini adalah contoh kelas diagram toko online yang telah saya buat. Daftar penutup. Kesimpulan, perancangan sistem informasi toko online memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana data, proses, dan alur transaksi dikelola secara terstruktur melalui pemodelan seperti kelas diagram, DFD, use case diagram, serta activity diagram. Sistem dapat dipahami dari sudut pandang fungsional maupun struktural. Setiap diagram memperlihatkan peran masing-masing komponen. Pelanggan sebagai sumber aktivitas, barang sebagai objek transaksi, dan transaksi sebagai titik pertemuan keduanya. Report atau laporan kemudian menjadi keluaran akhir yang merangkum keseluruhan proses. Hubungan antar kelas yang saling terintegrasi memastikan bahwa data dapat mengalir dengan konsisten, mulai dari pelanggan melakukan pembelian hingga laporan akhir dihasilkan. Desain ini membantu meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan efisien pengelolaan data, serta mempermudah pengelolaan informasi dalam skala besar. Dengan adanya pemodelan sistem yang terencana dengan baik, toko online dapat beroperasi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Model yang disusun tidak hanya menjadi dokumentasi, tetapi juga menjadi fondasi yang penting bagi implementasi